saat gagal memang sempat down mas, kita sempat down karena kita melihatnya kan dengan itu uang yang besar mas. Kalau saya sendiri itu uangnya besar, tapi mungkin kita kadang lupa bersyukur, balik dulu ke dulu modal kita berapa kayak gitu kan. Nah, modal kita dulu hanya 300.000 dan sekarang sudah seperti ini, kok tetap kurang bersyukur kan. Mungkin itu salah satu teguran. Jadi dari situ kita mencoba ikhlas, kita jalani lagi, mencoba lagi. Dari hasil peternakan kita investkan di tanah, ada juga di kendaraan, karena dulu awal mula kita ternak itu kita nggak punya kendaraan mas, jadi kita minjem mas. Hampir tiap hari minjem ke tempat tetangga, lama-lama kan nggak enak. Alhamdulillah kita sudah ada kendaraan, terus kita sudah bangun beberapa bisnis lain di fotokopi ataupun kuliner juga. Oke, ada potong ayam yang pas. Itu Pak, kasih ayam berapa? Sekarang mah fokusnya di umur ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Alamat di Desa Tangkil, RT 10, Mondok Dringo, Bantul, Jakarta. Di sini saya berbisnis dalam bidang peternakan ayam hias. Ayam hias yang dimaksud adalah ayam impor yang mana itu jenis Pisen. Peternakan kita mulai berdiri di awal tahun 2013 mas. Jadi diawali dari susah nyari pekerjaan, terus kita fokus malah ke hobi. Jadi mau kesana kemari nggak ada pekerjaan yang menerima dengan lulusan SMP, akhirnya balik lagi ke hobi kita. Untuk awalnya itu kita hanya piara ayam kampung mas. Jadi ayam kampung, terus mulai mengenal ayam hias itu di Ayam Ketawa mas, tuh diceritain sama temen. Beliau itu adalah salah satu motivator atau guru saya yang sekarang sudah menghadap ke Sang Kuasa karena ada sakit. Itu masih saya kenang sampai sekarang. Jadi di sana beliau bercerita tentang ayam ketawa yang menimbulkan rasa penasaran saya untuk melihat ayam tersebut. Nah, dengan modal ya memang terbatas, kita beralihkan ke sana mas. Itu di awal 2013-an itu kita kan pernah di Pecel Lele mas. Dari hasil nabung itu dapat gaji pertama itu 300.000, kita puter di anakan ayam ketawa mas. Kita lihat ke sana, ternyata kok aneh dan lucu juga kokoknya kan, seperti apa ya, orang ketawa tapi unik gitu loh. Jadi ini kalau misalkan mengarah ke bisnis kayaknya banyak minatnya, seperti dalam sekilas seperti itu saya mas. Jadi dengan modal sekian saya beranikan untuk istilahnya kulaan ayam itu. Saya juga sadar diri dulu mas, dengan modal sekian tahun 2013 itu Pisen itu memang apa ya mas, eksklusif mas. Jadi seperti itu kayak cita-cita sebagai peternak yang apa ya, saya harus bisa beli ayam ini Pisen kayak gitu kan dulu. Padahal saya juga menyadari dengan modal sekian, kalau untuk membeli Pisen kan memang sangat sulit mas. Jadi dari modal segitu kita tekuni, kita mulai bisnis jual beli di ayam hias yang memang masih istilahnya masih kecil, dalam artian masih jualan ayam ketawa, ayam badik seperti itu dulu mas. Jadi kita tabung terus sampai pada saatnya kita bisa ngumpulin mas. Kita beli untuk satu pasang Pisen, karena awal kita ternak itu tidak sampai kepikiran bisa beli mas gitu. Di farm kita itu kita menyediakan beberapa jenis mas. Motivasi kita menyediakan beberapa jenis karena sekalian untuk edukasi mas. Jadi kurang lebih di farm kita itu ada sekitar 9 jenis Pisen yang tersedia dari berbagai negara. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah jenis Golden Pisen, itu yang paling banyak diminati atau best seller kita di situ. Untuk pemeliharaan ayam Pisen itu kalau dibilang susah ya ada susahnya, ada gampangnya juga mas. Untuk susahnya kan memang kita belajarnya sih otodidak sih mas kak. Kita dulu 2013 itu untuk akses internet tuh dengan HP apa ya dulu sulit mas. Jadi kita harus apa ya, kayak percobaan jenis Golden Pisen itu adaptasi di lingkungan seperti apa itu kan memang harus dicoba dulu. Jadi beberapa kali kita praktek di ruangan tertutup atau ruangan terbuka, ternyata lebih efektif di ruangan yang terbuka yang kena hujan langsung. Dan untuk kemudahannya itu piara jenis ini itu
pakannya irit Mas. Pertama pakan irit, kedua itu kita kalau saya sendiri memelihara ini sekaligus untuk investasi Mas. Yang mana kalau kita investasi di tanah mungkin ya memang butuh modal besar Mas, tapi kalau untuk jenis bison sendiri bisa disesuaikan juga kan. Pernah Mas dulu 2 kali kita pernah gagal karena pertama itu karena kita kesalahannya itu tadi seperti kita harus adaptasi melihat si lingkungan ayam tersebut bagaimana di tempat asalnya itu. Nah itu kita dulu minim informasi yang mana saya kira itu piara ayam ini seperti ayam kampung yang cukup ditaruh di dalam ruangan kayak gitu dan nanti berkembang, ternyata enggak. Dari situ kita mulai melihat-lihat bereksperimen, mencoba kandang yang terbuka outdoor seperti ini, yang seperti aviari, ternyata produksinya lebih bagus. Itu tahun pertama. Terus tahun kedua itu ada kematian Mas, tapi kematian itu karena dulu itu pernah beli ayam di bakul atau reseller dari pasar Mas. Jadi ternyata yang dijual itu ayam mati. Lah sudah masuk di kandang ini, virusnya nyebar Mas di sini. Banyak sekali, sampai hampir tiap hari itu kita ngubur ayam kayak gitu. Itu kerugian mungkin sekitar 50-an sampai 60-an juta itu di tahun itu. Terus pernah juga pas awal dulu juga pernah arnatan karena ternyata ayam itu sama prinsipnya seperti manusia Mas. Karena kalau kedinginan, kalau orang kan kalau malam kedinginan masuk angin. Ayam ternyata seperti itu. Ternyata konsepnya itu karena dulu belum paham, nah itu banyak juga yang mati. Iya. 50 lebih itu Mas. 2 kali kan. Saat gagal memang sempat down Mas kita sempat down karena kita melihatnya kan dengan itu uang yang besar Mas. Kalau saya sendiri itu uangnya besar, tapi mungkin kita kadang lupa bersyukur, balik dulu ke dulu modal kita berapa kayak gitu kan. Nah, modal kita dulu hanya 300.000 dan sekarang sudah seperti ini, kok tetap kurang bersyukur kan. Mungkin itu salah satu teguran. Jadi dari situ kita mencoba ikhlas, kita jalani lagi, mencoba lagi. Modal sekian itu jadi motivasi saya mengikhlaskan ketika ada sesuatu yang memang bukan di luar kehendak kita. Seperti itu. Jadi sempat down juga, sempat. Cuma saya memotivasi diri sendiri, modal saya dulu berapa, sekarang sudah berapa. Mungkin karena kurang bersyukur juga, karena jadi mungkin ada teguran seperti itu. Jadi dari situ kita nyoba menguatkan lagi, membulatkan tekad lagi untuk ternak lagi. Untuk best seller di tempat kita itu di Golden Bison Mas. Tapi untuk ciri khas atau kecenderungan farm kita itu di jenis Siamese Mas, yang berasal dari Thailand. Karena dulu pernah Mas sebelum corona itu yang lain tidak produksi, di sini produksi lumayan banyak Mas. Jadi beberapa teman ambil di farm kita. Jadi identiknya di jenis Siamese yang masih lumayan langka. Yang pertama itu dari memang keindahan bulu Mas. Kedua itu dari kelangkaan dan cara budidayanya. Kadang itu sebagai peternak itu semakin susah budidayanya, peternak itu semakin tertantang Mas. Jadi kadang itu susah dibudidaya, coba kita budidaya seperti itu. Memang itu dari impor Mas, tapi kalau di sana kan memang sudah ditangkarkan Mas. Nah, untuk pakan kita sesuaikan dengan yang di alam. Pakan pokok kan pur Mas, pur. Terus nanti kita sesuaikan dengan biji-bijian seperti jagung, beras merah, kacang hijau, serta nanti kita tambahin protein dari hewan seperti jangkrik, ular Hongkong ataupun Jerman itu bisa. Dari buah-buahan juga bisa, sayuran kita ngikuti seperti sawi atau daun pepaya bisa. Untuk semuanya sama Mas pakannya. Jadi kita ngeracik satu pakan itu untuk semua jenis ayam yang di farm kita. Harga itu paling mahal di farm kita itu ada jenis Swinho Bison Mas. Ada Swinho Bison ada, terus merak biru juga ada. Untuk Swinho itu di harga kisaran 40-an juta Mas satu pasang. Sedangkan merak biru di angka 27 sampai 30 juta satu pasangnya. Sedangkan yang Siamese antara harga 25-an juta. Dan untuk penjualan paling cepat di farm kita itu yang jenis Golden Bison, karena memang dari situ kan banyak warna, kombinasi warna yang memang sangat mencolok, dan untuk orang mau belajar atau orang pemula itu biasanya lebih cenderung tertarik di situ. Untuk penyakitnya itu hampir sama seperti ayam Mas. Jadi Bison itu kan identik dengan ayam Mas. Dari karakter, perilakunya itu sama persis dengan ayam. Karena itu yang membuat sama itu ciri-cirinya itu kan berjalu, kedua sering beraktivitas di tanah, terus setelah menetas telurnya itu langsung anakan ayam itu langsung mandiri. Itu salah satu karakter di ayam. Nah, semua penyakit pada ayam itu bisa masuk ke jenis Bison. Nah, untuk pencegahannya kita kadang kita
kita semprot desinfektan, terus kita kasih probiotik untuk si ayamnya itu. Dan kandang kita bersihkan juga. Untuk dioperasi biasanya kasus untuk penyakit snot, Mas, atau pilek pada ayam yang sudah terlalu lama. Dan itu saya kayak ingusnya itu nggak bisa keluar, nanti menggumpal, Mas. Jadi kuning seperti itu kayak keju itu kalau dikeluarkan lewat hidung nggak bisa. Itu harus disilet itu nanti dikeluarkan. Dan kita kasih betadine biasanya balik lagi pulih seperti biasa. Kalau saya sendiri memang backgroundnya bukan dari mahasiswa peternakan, jadi kita otodidak, Mas. Kita menganalisa dari kotorannya. Jadi entah itu nanti kotorannya kan kalau misalkan kita setiap hari nangani ayam atau apa, kita paham, Mas, kotorannya. Misalkan kotorannya berlendir atau kotorannya berwarna apa, nanti beda-beda lagi untuk penyakitnya. Kita di sini menyediakan jenis pison, hampir semua jenis pison kita ada di sini, Mas. Jadi bagi teman-teman yang memang berminat mau memelihara atau mencoba atau istilahnya sharing tentang jenis pison, bisa kontak kita lewat WhatsApp ataupun YouTube atau media lain yang merangkum atau memuat peternakan kita. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa kontak kami di nomor 085 743 986 461. Nur Rahman, peternakan ayam hias dari Yogyakarta. Buat teman-teman yang memang masih bahan lah, kita kalau tidak bergerak, kita nggak akan berubah. Jadi, ayo bergerak, kurangi berpikir, ayo langsung action saja. Karena dari action kita pasti tahu, entah itu gagal atau berhasil, kita tahu. Kalau hanya dipikir tidak direalisasikan, itu hanya jadi angan-angan saja. Alhamdulillah, bukannya mau ria atau apa, dari hasil peternakan kita investkan di tanah, ada juga di kendaraan, karena dulu awal mula kita peternak itu kita nggak punya kendaraan, Mas. Jadi kita minjem, Mas. Hampir tiap hari minjem ke tempat tetangga, lama-lama kan nggak enak. Alhamdulillah kita sudah ada kendaraan, terus kita sudah bangun beberapa bisnis lain di fotokopi ataupun kuliner juga. Jadi sambil jalan kita juga bangun dari konten dari ayam ini, kita bangun beberapa YouTube juga ada. Jadi kita mencoba mengembangkan dari bisnis ini, kita invest ke jenis-jenis bisnis lainnya. Untuk harapan saya ke depannya, semoga video ini ataupun peternakan kita menjadi motivasi buat teman-teman yang masih bingung mau mulai bisnis apa. Jadi teman-teman, kalau apalagi yang sudah mungkin pendidikannya sudah lumayan, monggo. Kalau misalkan terlalu banyak berpikir ke depannya mau gimana tapi tanpa action, itu jadi kayak omong kosong lah. Jadi langsung action saja, monggo langsung digercep saja, karena kita itu bisnis kan niatnya untuk istilahnya untuk sanggup untuk pensiun atau apa, untuk masa tua atau apa. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, keburu nanti eranya beda lagi nanti. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menonton video kita.